Sehingga kepentingan global terhadap Asia Tenggara itu meningkat. Luar biasa meningkatnya. Dan Indonesia itu kan big brother-nya ASEAN. Sehingga untuk masuk ke ASEAN harus melalui pintu gerbangnya ini. Iya. Anies sekelas itu 11-12 dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jadi kalau Malaysia punya DSAI, ya kita punya ABW, Anies Baswedan. Ya. Antara Anies dan Datuk Anwar Ibrahim ini setara? Setara. Dalam bahasa saya itu tadi 11-12. 11-12 ya? Baik dari sisi kapasitas intelektual, kemampuan komunikasi juga sangat-sangat baik. Bahkan luar biasa kalau menurut saya, mencerahkan, dan integritas. Dan kepemimpinan mereka juga sudah teruji. Jadi saya menyebut bahwa pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Ada hal spesial juga pada saat ini. Fenomena menarik percaturan dunia internasional. Lagi-lagi Anies diundang di forum internasional. Bahkan kali ini Anies didaulat untuk menjadi salah satu pendiri di board di Oxford University. Kita ingin coba bahas bersama pakar hubungan internasional politik luar negeri kita, Smith Al-Hadar, dan pakar sosial, ekonomi, dan demokrasi, Abdurrahman Sebu Bakar. Kita akan coba lihat soal Anies dan Oxford ini, apa sebenarnya untungnya buat bangsa kita ini. Beb, ini menarik. Lagi-lagi Anies muncul di forum internasional, diundang oleh lembaga internasional. Apa komentar Beb Smith nih? Ya, pertama-tama sebagai warga Indonesia, saya bangga betul. Salah satu warga kita untuk pertama kalinya diangkat menjadi penasehat, Dewan Penasehat di Institut Kajian Asia Tenggara. Nah, Institut Kajian Khusus Asia Tenggara ya? Iya. Di Oxford University. Iya. Nah, itu pertama-tama saya. Dan dipilihnya Anies tentu saja bukan hal yang mudah gitu. Karena Oxford ini salah satu universitas ternama, prestisius. Tahun 2013 itu dia hanya berada di bawah Harvard, Amerika Serikat. Dan dia universitas tertua di dunia berbahasa Inggris. Kalau di Inggris ya dia memang tertua. Bahkan dia kemudian yang melahirkan Cambridge. Dulu dosen-dosen Oxford itu pindah ke timur lalu mendirikan Cambridge. Ya. Jadi dengan diundangnya Anies di universitas ternama ini, itu menggambarkan bahwa tokoh ini adalah tokoh intelektual. Karena Oxford ini adalah universitas yang dikenal sebagai tempat belajar dan tempat penelitian. Sehingga ketika mengundang tokoh, dia harus match dengan citra universitas ini, universitas besar. Dan yang paling mengagumkan, bahwa ternyata Anies dipilih untuk jadi penasehat di Institut Kajian Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa Inggris memang lalai terhadap kawasan ini, yang sekarang menjadi satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia dan terus tumbuh. Nah, sehingga kepentingan global terhadap Asia Tenggara itu meningkat. Luar biasa meningkatnya. Dan Indonesia itu kan big brother-nya ASEAN. Sehingga untuk masuk ke ASEAN harus melalui pintu gerbangnya ini. Dan anehnya Anies dipilih
untuk menjadi penasehat loh, penasehat. Ini berarti satu pengakuan intelektual mengenai kapasitas tokoh ini. Dan itu di bukan pembicaraan yang lalu kita, di ngobrol-ngobrol yang lalu kita analisis bahwa Indonesia bisa jadi pengubah peta permainan global ini, ya kan? Gitu. Ini ada kaitannya nggak nih? Apa sudah mulai mengerti nih pihak Eropa ini, pihak Oxford ini, bahwa ini tokohnya yang bisa mengubah permainan ini Anies, makanya Anies diambil. Bisa seperti itu nggak? Di media sosial netizen memang yang orang-orang yang anti Anies kan menghubung-hubungkan itu terkait dengan geopolitik ini ya, di mana Uni Eropa berkepentingan. Cuman karena ngawur, jadi akhirnya pernyataan itu juga salah, karena Inggris itu bukan anggota Uni Eropa. Ya. Jadi gugatan Uni Eropa terhadap WTO mengenai larangan Jokowi melarang ekspor nikel ke luar negeri dan digugat oleh UE, itu Inggris nggak masuk di situ. Ya, Inggris nggak ikut ya? Karena dia memang bukan anggota UE. Tidak masuk Uni Eropa ya? Iya. Nah, bahwa orang menduga-duga adanya kepentingan Barat terhadap Asia Tenggara bisa-bisa aja, sah aja kan. Apalagi kan di atmosfer politik nasional saat ini kan menjelang Pilpres. Jadi orang mengait-kaitkan ke sana. Itu sah saja. Dan yang paling penting di sini, diundangnya Anies ini kan lebih berhubungan dengan keilmuan gitu kan, Anies. Nah, dan bahwa dia dianggap sebagai penasehat berarti ada pengakuan bahwa Anies Baswedan ini adalah intelektual yang mahir dalam permasalahan Indonesia khususnya dan ASEAN pada umumnya, dan itu yang Anies diminta bicara untuk memasukkan. Ternyata Indonesia punya sumber daya manusia yang luar biasa ya, sekelas Anies ini. Luar biasa itu Anies itu kan, dan bukan baru sekarang, Pak. Anies itu sejak mahasiswa dia sudah menulis di jurnal-jurnal internasional dan politik, dan pemikiran-pemikiran itu kemudian menyebar ke dunia dan kemudian kan mendapat apresiasi. Berbagai lembaga internasional kan memberi penghargaan ke dia. Anda setuju nggak, Bang Sebu, kalau ternyata Anies ini adalah salah satu SDM Indonesia yang dihitung dunia? Sangat setuju. Sangat Bukan setuju hanya ya? setuju, tapi sangat setuju. Ada Dan ini catatannya? merupakan penghargaan bagi bangsa Indonesia dan masyarakat ASEAN secara lebih luas. Dan khusus Anies, ini merupakan pengakuan dunia internasional atas intelektualitas dari seorang Anies Baswedan. Ya. Anies ini kan sangat akrab dengan isu-isu global yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Entah itu demokrasi, good governance, Millennium Development Goals, social justice, anti korupsi, climate change, ya, perubahan iklim, semua diakrabi oleh Anies. Bisa meyakinkan ya masyarakat. Bisa diambil kesimpulan nggak bahwa Anies ini dianggap sebagai representasi SDM-nya Indonesia itu sesungguhnya ya model-model Anies begini gitu? Ya, bisa jadi itu merupakan gambaran meskipun sifatnya kasuistis. Ya. Dan memang harus kita akui bahwa SDM kita kalau dikerangkakan dalam konteks pembangunan manusia memang harus berjuang keras untuk bisa setara dengan negara-negara lain termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia. Nah, dalam hal ini saya ingin mengaitkannya dengan keberadaan Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang baru saja berkunjung ke Indonesia memberikan pencerahan kepada kita, luar biasa literasi. Yang membuat terperangah banyak tokoh di Indonesia. Iya. Anies sekelas itu 11-12 dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kalau di Malaysia, jadi kalau Malaysia punya DSAI, ya kita punya ABW, Anies Baswedan. Ya. Setara dia ya. Setara. Anda bisa menghitungnya bahwa antara Anies dan Datuk Anwar Ibrahim ini setara. Setara. Dalam bahasa saya itu tadi 11-12. 11-12 ya. Baik dari sisi kapasitas intelektual, kemampuan komunikasi juga sangat-sangat baik,
bahkan luar biasa kalau menurut saya, mencerahkan, dan integritas dan kepemimpinan mereka juga sudah teruji. Jadi saya menyebut bahwa dua tokoh ini merupakan figure of knowledge, ya, pemimpin yang berbasis ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting adalah mereka mampu menerjemahkan, ya, ilmu pengetahuan itu di dalam pilihan kebijakan dan intervensi program di negara masing-masing. Dan itu sudah dibuktikan oleh Anwar Ibrahim dulu waktu jadi wakil Perdana Menteri, pernah jadi Menteri Keuangan, pernah menjadi Menteri Olahraga. Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan, kemudian di DKI Jakarta dengan sangat sempurna ditunjukkan kemampuannya menerjemahkan gagasan yang berbasis ilmu pengetahuan itu dalam pilihan kebijakan. Beb, Anda setuju gimana? Ada catatan nggak? Cuman kalau perbedaannya, kalau Anwar Ibrahim bicara berapi-api, kalau Anies betul, kalem, lebih tenang. Stylenya berbeda. Hanya soal style ya? Stylenya. Kemudian literasi Islamnya memang Anwar Ibrahim lebih menonjol, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ya, memang usia juga kan jauh lebih tua. Ya. Lebih matang. Tetapi dari sisi potensi kepemimpinan dan kemampuan menggugah pendengar, itu saya pikir 11-12 ya. Cuman style saja seperti yang disampaikan oleh. Tapi dua-dua ini disegani dari Asia ini ya. Nah, oleh karena itu, dengan dua figur ini Malaysia punya Anwar Ibrahim, Datuk Anwar Sri Anwar Ibrahim, kita punya Indonesia. Maka punya bukan saja profil Indonesia yang akan terangkat di pentas global, tetapi juga profil ASEAN yang selama ini memang cukup boleh dikatakan merosot, ya, setelah kepemimpinan seperti Dato Mahathir, kemudian di Indonesia ada Soeharto, dan dulu Lee Kuan Yew, ya, Singapura. Itu sempat merosot, terlepas dari kekurangan dari pemimpin-pemimpin itu yang dianggap misalnya Pak Harto sebagai malevolent authoritarian, ya, otoriter, kemudian dianggap dari sisi tata kelola pemerintahan itu cukup memprihatinkan, ya. Kemudian Dato Mahathir Mohamad itu dianggap sebagai benevolent authoritarian, dan Lee Kuan Yew juga demikian. Tapi sekarang faktanya kan di Asia mereka menjadi tokoh yang disegani, ya. Betul, tiga termasuk tokoh Indonesia. Ya, ini siapa sih Anwar Ibrahim ini? Kalau bukan karena pertikaian politik, dia sudah mesti jadi Perdana Menteri. Betul. Sudah lama. Itu Mahathir Mohamad punya anak emas dia sebenarnya. Dan diharapkan dia nanti akan menggantikan Mahathir. Dan Mahathir itu bukan cuma seorang negarawan, tapi dia intelektual. Saya baca bukunya di Malay, Dilema. Betul. Bagus betul dia nulis. Nah, jadi pilihan dia kepada Anwar Ibrahim itu adalah melalui satu pertimbangan dari seorang intelektual, Mahathir Mohamad itu yang cukup matang. Cuman kemudian ada hal-hal politik yang sampai sekarang ini belum terlalu terungkap ke publik, sehingga Anwar dimatikan dengan fitnah, ya, mengenai ada ya, padahal sesungguhnya itu pertikaian politik, ya. Pertikaian politik. Jadi dia tertunda gitu. Nah, kalau dia bukan orang hebat, Anwar itu sudah mestinya masuk kotak. Ya, udah selesai. Sudah selesai. Tapi ternyata tidak, ya. Mahathir sudah itu pemberitaan mengenai kelakuannya dia yang dalam budaya Melayu itu sangat aib besar itu, dan dipenjarakan. Tapi kemudian dia bisa muncul ketika ini krisis di Malaysia, dia dipercayai oleh rakyat Malaysia. Kalau Anwar Ibrahim nyaris masuk kotak, tapi ternyata bisa keluar lagi, seperti disampaikan oleh Beb Smith Al-Hadar. Ini Anies kira-kira gimana ini? Insya Allah tidak akan masuk kotak. Karena kan ini yang mendorong Anies untuk tidak muncul ini kan banyak, ini cukup kuat. Catatan Anda seperti apa? Jadi begini, kalau kita lihat dua hal, ya.
Satu dari perspektif realitas politik. Realitas politik sekarang ini memberikan angin segar kepada Anies. Dan itu bisa dilihat dari tren elektabilitas Anies yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Baik surveyornya kita percaya atau tidak. Tapi itu sebuah indikator kuat bahwa realitas politik di Indonesia, realitas politik elektoral itu cukup memberikan angin segar bagi Mas Anies. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi akseptabilitas, dari sisi penerimaan berbagai komponen bangsa, itu luar biasa Mas Anies. Dan itu juga bisa dilihat dari peta elektabilitas orang Anies Baswedan. Dia kuat di Sumatera, kuat di Sulawesi, Jawa Barat, ya mungkin agak menantang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi secara umum kalau kita lihat peta akseptabilitas Anies dibandingkan dengan figur-figur yang lain, dia jauh lebih luas. Itu merupakan indikator kuat bahwa seorang Anies Baswedan itu sulit untuk dimasukkan ke dalam kotak. Meskipun segala cara dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak menginginkan Anies untuk memimpin Republik ini. Dan secara kualitas tidak bisa tidak dipungkiri lagi bahwa seorang Anies Baswedan kualitasnya tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat ASEAN, tapi oleh masyarakat internasional. Dan saya yakin di Malaysia ini sudah muncul Anwar Ibrahim dan di Indonesia akan muncul Anies ya. Muncul Anies. Nah, dari dua tokoh ini di Indonesia, di Malaysia ada Dato' Anwar Ibrahim, Indonesia Anies Baswedan. Ya, kan? Perubahan apa yang terjadi? Apa prediksi Bill Smith dalam percaturan di kawasan Asia ini? Kalau Anies dan ini kan dua tokoh yang luar biasa ini, Malaysia dan Indonesia ini bertetangga, serumpun dan seterusnya, ya kan? Kira-kira apa perubahan-perubahan yang akan terjadi di kawasan Asia ini? Ya, itu akan menguntungkan ASEAN secara keseluruhan dan khususnya menguntungkan Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan. Karena kita tahu bahwa selama ini karena sejarah kita di masa lalu konfrontasi Indonesia-Malaysia itu menyebabkan kesadaran kolektif orang Malaysia itu terhadap Indonesia itu kurang bagus. Indonesia disebut Indon kalau ini dengan Nah, untuk pertama kalinya pemimpin Malaysia itu dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat dekat dengan Indonesia dan bersimpati kepada Indonesia. Anwar Ibrahim itu punya relasi dengan tokoh-tokoh di Indonesia itu luar biasa. Dulu dengan Dawam Raharjo, dengan Habibie, dengan Adi Sasono itu. Nah, dan dia barusan datang ke sini. Ini adalah lawatan dia pertama kali sejak jadi Perdana Menteri melawat ke Indonesia. Pertama dia keluar negeri ya, ke Indonesia dulu. Dan dia menyatakan bahwa dia akan berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Dan apa yang menjadi concern Indonesia yaitu mengenai perlakuan yang kurang baik oleh TKI Indonesia di Malaysia itu akan diselesaikan sesegera mungkin. Karena Malaysia itu tidak bisa tumbuh tanpa pekerja imigran dari Indonesia. Dan itu kedatangan sikap Anwar Ibrahim itu sebenarnya itu satu sikap yang sudah seharusnya Malaysia berpegang ke itu, karena Indonesia ini negara besar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dia juga anggota G20, sehingga kalau ada kerjasama peningkatan ekonomi itu Malaysia jauh menguntungkan Indonesia. Indonesia memang buruhnya kita bekerja di sana,
Tetapi potensi pasar yang disediakan oleh Indonesia Sangat besar itu Indonesia ya. cukup besar. Dan itu terhalang oleh sentimen-sentimen disebabkan oleh sejarah masa lalu itu yang kemudian menjadi obstacle, menjadi penghambat bagi kerjasama yang maksimal di antara dua negara itu. Nah, munculnya ini kalau Anies juga jadi presiden, ini ASEAN ini itu akan dikendalikan oleh dua negara ini. Dua negara besar ini. Karena Singapura nggak bisa bikin apa-apa. Kalau Indonesia dengan Malaysia ini. Dan itu sudah seharusnya, mestinya itu pemikiran yang muncul dari pihak Malaysia dan Indonesia. Karena apa? Anies ini dulu anggota HMI. Anwar Ibrahim itu dia pembangun angkatan muda, angkatan belia. Ya, itu kan sama dengan semacam HMI juga kan. Jadi bisa dibilang kerangka pikiran mereka itu sama. Dan pemahaman Anies mengenai ASEAN itu mau tidak mau memang dia harus, kalau Indonesia dengan Malaysia itu bisa bekerja sama, ini saling menguntungkan dan kita bisa sedikit mengendalikan Singapura. Maksudnya dalam perundingan dalam ini, karena Singapura itu nggak berdaya kalau dua ini yang menjepit dia di tengah itu bekerja sama. Tentu saja bukan untuk mengambil cara-cara yang merugikan dua pihak, tapi kita harus dudukan Singapura bahwa kamu itu negeri kecil, gitu. Ya kaya loh, tapi tanpa kita kelangsungan hidup lo itu terancam. Bukan dengan secara militer, tapi secara ekonomi juga. Kita punya pelarian modal ke sana itu cukup besar. Nah, itu harus kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia. Bang Sebo, catatan menarik, kalau Indonesia dipimpin Anies, lalu Malaysia sudah jelas dipimpin Anwar Ibrahim, kira-kira apa harapan catatan perubahan ekonomi apa? Tadi kan sudah menyerempet soal ekonomi. Kira-kira ini gimana nih prediksinya? Dua kekuatan besar, dua tokoh besar, Anies dan Anwar Ibrahim. Ini akan jadi kekuatan besar di Asia, kan begitu? Ya, di ASEAN. Kira-kira catatannya untuk ekonomi kita dalam negeri ini gimana? Saya dari perspektif ekonomi politik ekonomi politik. Tapi pertama saya ingin menekankan lagi bahwa antara Anwar Ibrahim dan Anies Baswedan ini memiliki irisan yang sangat tebal dalam hal pemikiran dan juga integritas. Dan agenda yang mereka usung untuk membangun negeri mereka dan juga untuk menguatkan solidaritas di antara negara-negara ASEAN itu sama, yaitu keadilan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, anti korupsi. Yang ketiga, berkaitan dengan korupsi adalah pengendalian kepentingan oligarki. Tiga variabel ini menjadi kata kunci di dalam penyampaian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga ini yang selalu digaungkan oleh Anies Baswedan dan sudah dibuktikan ketika memimpin DKI Jakarta. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kalau kedua pemimpin ini tampil di ASEAN, Anies memimpin Indonesia, kemudian Anwar Ibrahim sudah memimpin Malaysia, negara jiran, maka bukan saja solidaritas ASEAN yang akan menjadi kuat, tetapi juga kerjasama di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial. Karena selama ini kerjasama ASEAN itu lebih banyak di atas kertas. Realisasinya itu masih menjadi tanda tanya besar. Kebetulan saya pernah kerja di ASEAN Sekretariat. Jadi saya tahu bagaimana misalnya di bidang sosial. Banyak sekali pertemuan pertemuan tingkat tinggi. Tetapi follow up-nya di lapangan itu masih menjadi PR besar bagi bangsa-bangsa ASEAN. Termasuk Indonesia. Nah,
dengan dua pemimpin ini saya memiliki keyakinan objektif ya. Berdasarkan indikator-indikator yang kita lihat, kemudian apa yang mereka sudah lakukan di negara masing-masing, maka kerjasama ASEAN itu akan semakin kuat, semakin menebal, dan semakin luas. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa profil ASEAN akan mencuat ke permukaan, ke pentas internasional atau global ya. Nah, termasuk juga tentu Indonesia. Jadi itu, dan persoalan yang kita hadapi mungkin tidak persis sama dengan Malaysia. Tetapi Malaysia juga, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim, menganggap bahwa persoalan penting yang menjadi catatan dia adalah soal korupsi. Meskipun tingkat korupsi di Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian juga kalau jadi presiden lebih besar ya? Lebih besar. Nah, tetapi saya optimis, Mas Anies, minimal ya, kalau Anies memimpin Indonesia, kondisi kita tidak akan semakin buruk. Syukur-syukur, dan saya optimis bahwa keadaan kita akan menjadi jauh lebih baik ya. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang penebalan demokrasi, berbicara tentang keadilan sosial yang terwujud misalnya melalui pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan sebagainya. Itu saya sangat yakin kalau Anies memimpin Republik ini. Kita beri kesempatan kepada Anies Baswedan. Ada harapan lah ya. Iya, mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa memilah dan memilih pemimpin secara objektif dengan akal sehat dan tentu nurani. Jadi tidak cukup dengan perasaan atau nurani saya, tapi harus menggunakan akal sehat. Catatan kita tadi ini kan Oxford mengundang Anies, kemudian sisi lain Oxford juga membuat satu studi kajian baru Asia, ya kan? Nah, ini kan nanti akan terjadi pertempuran ini di kawasan Asia ini. Nah, dengan dua tokoh tadi, itu gimana? Apa catatan-catatan penting kita untuk kedua tokoh ini dalam kaitan perubahan peta permainan di Asia ini? Ini kan nanti akan banyak yang berebut nih. Ada Cina, ada Eropa, ya Amerika, kan? Ada Amerika. Nah, jangan sampai nanti kita malah jadi penonton padahal kita negara besar, punya dua tokoh besar. Ada Anies di Indonesia dan ada Datuk Anwar di Malaysia. Apa catatan ini, Bib? Yang pertama, gini ya, ASEAN itu satu kawasan yang sangat strategis dalam geopolitik hari ini. Karena Amerika Serikat sekarang ini memindahkan fokusnya dari Timur Tengah ke Asia, ke Indo-Pasifik. Ke Indo-Pasifik ya. Dan khususnya Asia Tenggara. Karena ini Laut Cina Selatan itu merupakan lintasan kapal-kapal internasional yang mengangkut barang sampai $5 triliun Amerika Serikat. Dan itu Jepang itu kalau sampai Laut Cina Selatan ini terganggu, Jepang, Taiwan, Korea Selatan itu bakal mengganggu sepenuhnya Nah, sehingga perhatian negara-negara besar itu masuk akal dalam persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Cina. Itu Asia Tenggara itu merupakan kawasan strategis yang instrumental. Nah, tetapi Barat ini agak sedikit terlambat karena dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di ASEAN, karena dengan pertumbuhan ekonomi lah timbul stabilitas di kawasan ASEAN. Nah, untuk itu Cina tahu betul ASEAN ini kan bisa dikatakan sebagian besar kan negara masih miskin, masih kere. Nah, dia tawarkan uang sebanyak-banyak. Tapi motifnya jangka panjang, dia harus menguasai ini halaman belakangnya dia, sama dengan Amerika Serikat menguasai Amerika Latin. Itu wilayah pengaruh yang nggak bisa ditunda, atau Rusia di Asia Tengah.
Itu wilayah pengaruhnya dia, dan ASEAN itu belum dapat ditaklukkan oleh Cina. Nah, walaupun terlambat, sekarang Barat sudah masuk ke sana. Oh, iya ternyata sorry. Kalian memang butuh investasi. Dan sekarang kita punya untuk saingan dengan Cina. Karena selama ini Barat hanya mendorong ASEAN untuk meningkatkan belanja militernya, karena dia melihat cuma masalah keamanan di Asia Tenggara. Padahal ini masalah ekonomi gitu. Karena itu rezim Jokowi yang kebelet dengan investasi Cina, yang kepingin pertumbuhan ekonomi tinggi, itu dia permisif terhadap Cina, permisif. Indonesia seperti kekuatan besar yang nggak menggunakan kekuatannya gitu. Seperti macan tidur lah, dia nggak bisa ini. Nah, hal ini disadari oleh Barat. Nah, dia sudah datang sekarang dalam pertemuan G7 di Brussel pada Juni tahun lalu kalau nggak salah, itu negara-negara demokrasi kaya itu setuju menghimpun dana, sekarang sudah terkumpul $300 miliar untuk menyaingi Cina, program BRI itu, Belt and Road Initiative, inisiatif sabuk dan jalan. Karena hanya inilah Amerika punya daya tarik untuk bisa ikut serta. Nah, masuk ke akal juga kan kalau ini. Nah, sekarang ini yang menjadi masalahnya itu kita tidak bisa kendati kita kebelet dengan investasi Cina. Seharusnya misalnya kita lihat Vietnam dan Filipina, itu negara yang bertetangga. Vietnam bertetangga langsung dengan Cina, dan itu negara kecil. Dan Filipina itu mereka bisa bersikap keras terhadap Cina, terhadap klaim mereka di Paracel dan Spratly, tapi Cina nggak mengganggu. Mereka berani gitu. Nah, kenapa? Karena Cina berkepentingan atas kemakmuran Asia Tenggara. Asia Tenggara yang makmur dan akan menciptakan stabilitas, itu juga akan mendapatkan keuntungan bagi Cina. Sebagai pasar terbaik ya. Sebagai pasar yang besar. Pasar. Nah, untuk itu Indonesia yang negara yang lebih besar, kok seperti kucing gitu terhadap Cina, terlalu permisif. Ke depan nggak boleh terjadi lagi nih ya? Terlalu permisif gitu. Anda yakin ke depan ini bisa berubah kalau Andai Anies menjadi pemimpin? Saya tidak menganjurkan untuk mengambil satu sikap konfrontatif dengan Cina itu. Tapi kalau kita menyadari kemampuan internal kita dan hubungan luar negeri kita, hubungan internasional, terutama kaitan kita dengan Barat, dengan negara-negara kaya, itu akan meningkatkan pamor kita dan kita akan bisa bersikap. Dan Cina nggak akan tidak akan berani juga meninggalkan Indonesia. Dia nggak mau ganggu Indonesia, dia nggak mau ganggu Indonesia karena ini akses dia ke Samudra Hindia dan ke Asia Pasifik. Kalau Indonesia diganggu oleh Cina, buyar. Karena Indonesia dengan senang hati ngundangin, dan semua Jepang, Australia, kekuatan itu, lain India, masuk ya. Itu kepingin sekali kalau Indonesia mengambil sikap berbeda dengan Cina, dan itu kan akan menguntungkan mereka dan bisa merugikan kita karena Cina kan negara besar. Nah, Cina harus menjaga itu. Nah, tapi kita untuk mendapatkan keuntungan dari Cina bukan dengan cara kita permisif. Masalah Uighur kita nggak berani ngomong, iya kan?
Bahkan dulu pemimpin Uighur ada datang ke Indonesia dibawa sama Din Samsudin ke istana, Jokowi tolak. Kita harus berani dengan kepala tegak ya, tidak boleh nunduk ya. Iya, ini kan prinsip demokrasi, human right. Iya. Nah, itu artinya bangsa ini harus punya kepribadian. Tidak mesti kalau supaya berdamai dengan orang kita harus memuji-muji dia, menyenangkan dia. Enggak, orang bisa hormati kita karena kita punya kepribadian. Nah, kepribadian ini yang kita nggak punya itu. Dan kuncinya adalah kepemimpinan. Nah, Kuncinya. Itu yang disampaikan juga oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Baik, Iya. Bang Sebo, Dave Smith, kita nantikan duet maut di Asia Tenggara. Dari Malaysia muncul Datuk Anwar Ibrahim, dari Indonesia muncul Anies Baswedan. Itu kalau jadi pemilunya, insya Allah jadi ya. Insya Allah jadi. Iya, insya Allah. Karena Baik, terima kasih, Bang. Karena Iya. saya percaya Tidak ada alasan ya. orang Indonesia ini Iya. waras semua, Betul. ya, Iya. dan ingin bangsa ini maju. Betul. Dengan juga punya harga diri. Betul. Dan itu seperti Bang Sebu bilang tadi, itu pemimpinnya. Pemimpin. Kalau pemimpinnya itu kita lihat misalnya Iya. dulu zaman Soekarno kita ini kere, kudisan Iya. kita. Tapi kita bangga terhadap diri kita. Karena pemimpin kita hebat. Itu. Hebat. Ya. Nah itu harus kembalikan marwah itu Betul, harus marwah. dikembalikan Jadi marwah melalui Anies Baswedan. Republik ini akan kembali Saya kira itu. di tangan Baik, Beb, Anies nanti Baswedan. kita akan dalami kembali sesuai perkembangan yang terjadi, baik Betul. perkembangan global maupun perkembangan Regional. Regional dan tingkat nasional, ya. regional dan nasional. Iya. Pemirsa, nantikan bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV, menyongsong perubahan besar yang akan terjadi di tahun 2024 melalui pemilu serentak, pemilihan presiden, dan pemilihan anggota-anggota parlemen kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi